Oke, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini merupakan bagian yang ke-6. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah bola bermassa M 0,1 kg dijatuhkan dalam medan gravitasi G tanpa kecepatan awal dari ketinggian H dan mengalami gaya gesek udara konstan sebesar 0,5 Newton. Saat mencapai permukaan tanah, bola memantul secara lenting sempurna, kemudian mencapai ketinggian maksimum yang baru sebesar H aksen. Jika diketahui ketinggian maksimum terakhir bola telah bernilai kurang dari 10% dari ketinggian awal H, maka tumbukan bola dengan tanah sudah terjadi titik-titik kali. Oke ya, ada banyak ide, ada banyak metode mungkin. Nah, saya akan menggunakan metode yang kita akan melihat step by stepnya. Oke, teman-teman bisa pakai metode ini atau misalkan punya metode lain juga boleh, silakan dipakai ya. Asalkan hasilnya itu atau idenya itu ide yang betul gitu. Oke, kita akan gambarkan dulu skemanya seperti ini ya. Jadi ada bola, kemudian bola itu berada pada ketinggian H dari permukaan tanah kan. Dan kondisi mula-mulanya itu dia tanpa kecepatan awal. Jadi di sini dia punya V0 sama dengan 0. Kemudian kita akan jatuhkan bola itu. Oke, saya mungkin gambarkan dulu bagian tanahnya ya. Saya gambar di sini dan kita akan jatuhkan bola itu dari ketinggian yang pertama. Ketinggian awalnya adalah H seperti ini. Nah, dia punya ketinggian H. Kemudian kita jatuhkan dan ingat di sini gaya gesek itu bekerja. Gaya gesek di udara itu bekerja ya. Maka yang pertama kita akan cari dulu kecepatan bola saat jatuh di lantai sini. Nah, kita akan cari dulu kecepatan saat dia jatuh. Anggaplah misalkan V1 ya. Dia jatuh di sini dengan kecepatan V1. V1 itu saat dia tepat mengenai lantai, itu namanya kecepatan V1. Kita akan cari dengan menggunakan energi ya. Jadi karena di atas itu kecepatan awalnya 0, berarti energi mekanik di atas hanya dimiliki oleh energi potensial. Di posisi bawah itu tingginya 0, dengan acuan tanah ini tingginya 0, maka energi yang bawah hanya dimiliki oleh energi kinetik. Dan jangan lupa di sini bekerja gaya gesek ya. Jadi gaya geseknya bekerja ke arah mana gaya geseknya? Tentu saja ke arah atas. Kalau kita bisa menggambarkan mungkin kayak gini, gaya yang bekerja pada benda ini kan dia punya gaya berat ke bawah dan ada gaya gesek yang ke arah atas. Jadi ini W atau M kali G, yang di sini adalah F. Maka kita bisa menggunakan teorema energi mekanik atau delta energi mekaniknya itu kan sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif ini ya, oleh gaya gesek. Jadi F dikalikan S. Nah, S-nya di sini adalah gaya lintasan sepanjang dia itu gaya gesek ini bekerja atau perpindahan dari bola atas ke bagian bawah sini ya. Jadi bola pada saat posisi di atas sampai ke posisi di bawah. S-nya adalah H. Berarti delta EM itu sama dengan F dikali dengan H. Nah, delta EM sendiri apa? Berarti energi mekanik yang awal, berarti MGH dikurang energi mekanik akhir, berarti setengah MV1 kuadrat ya. Sama dengan F kali H. F kali H ya. Ingat, di bawah dia hanya punya EK, kemudian di atas dia hanya punya EP. Maka delta EM-nya tinggal EP dikurang EK seperti ini. Nah, di sini kita bisa menemukan nilai dari V1-nya ya dengan memasukkan angka-angka yang sudah disediakan. Untuk masanya 0,1, gaya geseknya 0,5. Oke, hanya itu ya. Dan gravitasinya berarti 9,8. Maka kalau kita hitung 0,1 dikali dengan 9,8, ini kita hitung dulu aja ya karena ada angkanya. Kemudian dikali dengan H minus setengah dikalikan 0,1 dikalikan V1 kuadrat sama dengan 0,5 dikali H. Yang mengandung H bisa kita kumpulkan. Oke, ini lebih mudah kalau kita bagi semua dengan 0,1 ya. Jadi kalau kita bagi dengan 0,1, ini habis, ini jadi 5 berarti ya. Dibagi 0,1 tinggal 5, berarti 9,8 H. Pindah ke kiri jadi minus 5H sama dengan setengah V1 kuadrat. 9,8 dikurang 5 itu berarti 4,8. 4,8H sama dengan setengah V1 kuadrat. Berarti V1-nya atau V1 kuadratnya sama dengan kali 2 ya. Jadi 9,6H. Nah, kita dapat nilai dari V1 kuadratnya yaitu 9,6H. Oke, lalu apa yang terjadi?
yang terjadi setelah ini adalah bola itu akan memantul ke atas. Nah, di soal diberikan bahwa tumbukannya itu lenting sempurna atau elastis sempurna, maka yang terjadi nanti kecepatan arah vertikalnya ya, karena dia hanya satu orientasi ya, atas bawah aja, tidak ada ke kanan ke kiri, maka dia hanya berubah arah kecepatan ya, karena lantainya kan tidak bergerak ya. Maka setelah dia mengenai lantai, dia akan memantul ke atas. Ini pantulan pertama, ini berarti dia akan ke atas dengan kecepatan awal V1. Oke, jadi dia akan punya kecepatan awal arahnya ke atas, nilainya adalah V1. Oke, ini adalah V1 di sini. Kemudian karena ada gaya gesek, tentu dia tidak akan mencapai H lagi. Dia cuma, misalkan kita asumsikan dia mencapai sini. Nah, tingginya berapa ini? Tingginya adalah H aksen. Ya, ini tingginya adalah H aksen. Kita belum tahu H aksennya berapa, kita akan cari lagi. Nah, tetapi yang perlu diingat, pada saat dia naik, gaya geseknya bekerjanya ke arah bawah ya. Gaya geseknya di sini bekerjanya ke arah bawah karena arah geraknya naik. Berarti F geseknya ke bawah di sini. Maka kalau teman-teman mau pakai metode gaya, itu nanti gayanya dua-duanya ke bawah. Tapi kita di sini menggunakan metode energi lagi ya, biar lebih gampang. Biar kita tidak pedulikan arah aja, maka kita bisa pakai metode energi. Nah, kita kerjakan lagi di tumbukan yang pertama. Ya, berarti kita punya delta EM itu sama dengan F kali H lagi kan. Tapi hanya di sini adalah H aksen karena dia sudah berubah ketinggiannya. Delta EM-nya berarti EM yang ada di bawah setengah MV aksen V1 kuadrat ya. Bukan V aksen, di sini V1 kuadrat. Energi mekanik di posisi bawah dikurangi dengan EM2-nya, energi mekanik di posisi atas, yaitu M G H aksen sama dengan F dikali H aksen. Jadi sekarang posisi awalnya adalah di bawah, dia hanya punya energi kinetik. Posisi akhirnya dia di atas, dia hanya punya energi potensial. Maka bentuknya seperti itu ya. Sama, kita masukkan nilainya. Jadi setengah dikalikan 0,1 dikalikan V1-nya kita dapat tadi. V1-nya adalah 9,6 H. Kita langsung masukkan aja. 9,6 H minus M-nya 0,1, kemudian G-nya itu 9,8 dikalikan H aksen sama dengan 0,5 dikalikan H aksen ya. Oke, dengan cara yang sama kita bagi semua dengan 0,1 ya. Berarti 0,1-nya ini habis, 0,1 habis, ini jadi 5 ya. Dibagi 0,1 kan jadinya 5. 0,5 dibagi 0,1. Berarti kita punya setengah dikalikan 9,6. Berarti kita punya 4,8 ya. 4,8 H sama dengan, ini pindah ke kanan jadi 5H aksen ditambah 9,8 H aksen. Maka kita dapat 4,8H sama dengan 14,8 ya, 14,8 H aksen. Berarti H aksennya itu sama dengan 4,8 dibagi 14,8. Kita dapatkan nilainya sama dengan, kalau di kalkulator 0,324 ya. Jadi ini masih ada H-nya, maaf. 0,324 H. Nah, ini adalah pada saat dia pantulan pertama. Ini pantulan pertama. Pantulan pertama dia tingginya sudah bukan lagi H, tetapi 0,324 H. Atau kalau kita buat presentasi, ini kan sama dengan 32,4% H. Artinya ini masih lebih dari 10% ya. Jadi di pantulan pertama, dia masih 32,4%-nya H. Belum ke 10%. Maka kita harus buat lagi pantulan kedua. Nah, setelah ini, maka kan bola ini akan turun lagi kan. Nah, ini kita geser di sebelahnya, dia akan turun. Turun dengan kecepatan awal 0 sama kayak tadi. Kita akan mencari yang namanya V2 di sini. Yang kita akan pakai untuk naiknya nanti berapa ya. Kita akan cari V2. V2 pada saat dia turun. Nah, seperti ini. Caranya sama dengan mencari V1 tadi. Berarti kita gunakan hukum kekekalan energi, bukan kekekalan ya. Ini kita gunakan teorema usaha energi di sini. Berarti delta EM itu sama dengan F dikalikan masih H aksen ya, karena dia sedang turun nih, sedang posisinya dari atas ke bawah. Delta EM-nya berarti di atas punya energi potensial MGH aksen,
kemudian dikurangi di bawah dia hanya punya energi kinetik setengah mv2 kuadrat itu sama dengan F kali S, S-nya adalah H aksen. Masukkan angkanya lagi, 0,1 dikali 10 dikali H aksen. H aksennya tadi sudah kita temukan ya, 0,32. Ini H aksennya adalah 0,3 H aja ya, kita pakai 0,3 aja, satu angka di belakang koma, kita pakai sini aja nih, 0,3 H. Jadi H aksennya kita masuknya 0,3 H minus setengah dikalikan 0,1 dikalikan V2 kuadrat sama dengan 0,5 dikalikan H aksen. Karena F-nya 0,5 ya, konstan tetap. Dibagi dengan 0,1 dibagi 0,1 dibagi 0,1 jadi 5. Jadi kita dapat 3H minus setengah V2 kuadrat sama dengan 5H aksen. Oh, H aksennya juga sudah kita temukan tadi ya. H aksennya adalah 0,3 ya. Jadi kita bisa langsung gantikan aja di sini. H aksennya kita ganti dengan 0,3H dengan penggulatan satu angka di belakang koma. Jadi kita dapat pindah ke kanan, yang ini V2-nya berarti setengah V2 kuadrat 5 dikalikan 0,3 berarti 1,5 ya. Pindah ke kiri jadi 3H dikurang 1,5H. Maka tentu saja yang ini jawabnya kan 1,5H sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti V2 kuadratnya itu sama dengan 3H ya. V2 kuadratnya kita dapatkan nilainya adalah 3 kali H. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita tinjau pada saat dia, ini kan baru turun nih. Dia mantul naik pantulan kedua berarti. Maka dia akan punya seperti ini ya. Punya kecepatan arahnya ke arah kecepatannya maksudnya ke arah atas yaitu V2 karena tumbukannya lenting sempurna. V2 dan tingginya nanti sudah bukan lagi H aksen tetapi tingginya adalah berkurang lagi tingginya. Jadi misalkan dia akan sampai di ketinggian ini. Dan ini tingginya adalah kita misalkan H double aksen. Maka kita analisis pada saat dia naik ya. Sekarang kita lihat posisinya dia naik. Maka ini adalah tumbukan kedua atau pantulan kedua. Ini pantulan pertama di sini. Kemudian yang di sini pantulan kedua. Nah, pada saat dia pantulan kedua, apa yang terjadi? Maka kita pakai teorema usaha energi lagi. Delta EM itu sama dengan F dikalikan H double aksen misalkan ya. Ini kita sudah berikan H double aksen. Oke, sudah. Delta EM-nya berarti kan di bawah punya energi kinetik setengah mv2 kuadrat. Kemudian minus yang di atas adalah energi potensial mgh double aksen sama dengan F dikalikan H double aksen. Energi yang awal dikurangi energi akhir sama dengan usaha oleh gaya non-konservatif ya. Nah, berarti yang bawah kita punya setengah dikalikan 0,1 dikalikan V2 kuadratnya sudah dapat yaitu 3H. Minus M-nya 0,1 dikalikan 9,8 dikalikan H double aksen sama dengan F-nya itu 0,5 dikalikan H double aksen. Maka kita bisa hitung yang ini adalah biar gampang lagi dibagi 0,1 dibagi 0,1 dibagi 0,1 dapatnya 5. Berarti 3H dibagi 2 1,5H sama dengan 5H double aksen plus 9,8H double aksen. Kemudian kita bisa dapatkan 1,5H dibagi dengan, ini kita jumlah ya, 5 ditambah 9,8 sama lagi 14,8. Itu sama dengan H double aksen. Kita dapat H double aksennya sama dengan 0,1013 ya. 0,1013 dan seterusnya. H ya, 0,1013 H. Nah, ini adalah tinggi pantulan pada saat dia pantulan kedua, tumbukan kedua kan. Tumbukan kedua tingginya adalah 0, berapa tadi? 1013H. Atau kalau kita buat presentase, berarti H double aksennya itu sama dengan 10,13% H. Nah, ingat di sini masih ada 0,13 atau 10 lebih. Padahal mintanya soal itu kan tadi agar pantulannya itu bernilai kurang dari 10% ketinggian awal. Berarti pada saat pantulan kedua itu udah 10,1%, sudah otomatis pantulan ketiganya kurang dari 10 ya, teman-teman bisa cek nanti. Jadi jawabannya adalah ya jelas pantulan ketiga kan. Karena di pantulan pertama
Pantulan pertama dia tadi adalah sekitar 30-an%. Kemudian pantulan kedua itu masih lebih dari 10%. Berarti supaya kurang dari 10% dia harus memantul satu kali lagi. Nah, pantulan ketiga dia baru kurang dari 10% dari ketinggian awal. Oke, jadi jawabannya adalah 3 kali. Kita tulisnya 3,0. Jadi seperti itu ya. Dan sekali lagi ini salah satu alternatif caranya supaya teman-teman bisa tahu prosesnya step by stepnya. Sebenarnya bisa juga dengan melihat polanya ya, tapi nanti bisa dicoba sendiri. Melihat polanya untuk nilai V-nya atau nilai H-nya itu berapa kali semulanya kan bisa dicari dengan menggunakan pola dari nilai matematiknya. Oke, ini untuk video bagian yang ke-6 ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.